Oke, sebentar saya akan coba nyalakan, saya akan colokkan ke listrik dan tidak berhasil, masih mendengung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kerjakan kembali ya dinamo spin mesin cuci SAP 2 tabung ya, yang kemarin kita buka tempo hari dan sudah saya keluarkan dari casing mesin cucinya, dan untuk penampakannya seperti ini ya. Dan di sini untuk perbaikan yang pertama, kemarin saya sempat coba untuk 3 pin kabel ini, dan saya ukur untuk kabel ini tidak mengalami putus. Namun setelah saya cek menggunakan kapasitor, saya tes menggunakan kapasitor, untuk dinamonya ini masih sama ya, tidak bisa berputar alias masih berdengung. Dan di sini apabila teman-teman menemukan kasus yang sama atau menemukan kerusakan yang sama seperti yang saya kerjakan pada video kali ini, bisa simak videonya sampai habis ya. Dan ini sedikit catatan dari saya, apabila teman-teman mengganti dinamo yang baru atau mengganti dinamo spin dengan yang baru, harap perhatikan ya untuk kampas rem yang di sini, karena ini kerusakan awalnya. Untuk kampas ini dia ini kurang tarikan sehingga mengakibatkan dinamo ini berputar berat, putarannya berat karena kesangkut kampas ini ya, karena kampas ini tidak tertarik lepas, akhirnya dinamo ini berputarnya menyangkut, sedikit nyangkut, yang mengakibatkan ini putarannya berat ya, dan mengakibatkan dinamo ini mengalami kerusakan berdengung. Dan oke, untuk pin kabelnya di sini ya, setelah saya cari ternyata untuk pin kabelnya ada di sebelah sini. Nah, di sini kemarin letaknya seperti ini, dan setelah saya cari ternyata untuk pin kabelnya di sini ya. Dan di sini tampak sangat jelas sekali untuk pin kabelnya. Sebentar. Oke. Biru, merah, dan putih. Dan untuk simbol kapasitornya ini ada di merah dan putih ya, tampak tampak sangat jelas di sini untuk simbolnya. Dan di sini setelah saya periksa kembali, untuk dinamo ini masih sama ya, ternyata untuk kerusakannya dia untuk running dan startingnya dia ini tabrakan, sehingga mengakibatkan RPM-nya ini tidak ada ya, alias dinamonya loyo, tidak ada putaran. Apabila di sini atasnya ada bebannya, otomatis dinamo ini tidak akan bisa berputar ya, alias cuma berdengung saja. Oke, sebentar saya akan pasang dulu untuk kabelnya, kita akan tes kembali. Oke, seperti ini. Pin biru langsung ke listrik, dan untuk yang di sini ini adalah kabel timernya. Kita masukkan ke sini ya, salah satu dari kabel ini. Oke, seperti ini, dan kita colokkan ke listrik. Sebentar. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk penampakannya seperti itu, dan di situ ada percikan api di bawah. Tidak kasat mata, namun tadi sekilas ada ya.
Dan oke, sebelum kita melangkah untuk perbaikan, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk langkah yang pertama, ini sudah saya cabut untuk kabel listriknya. Dan untuk langkah yang pertama, karena dinamo ini tidak bisa dibuka dengan kunci ataupun dengan obeng karena dari pabrikannya sudah seperti ini. Di sini menggunakan paku ripet ya, atau bisa dikatakan paku kancing. Kita akan buang ya untuk kancingnya di sini. Bisa gunakan gerinda atau bisa gunakan bor. Nanti kita akan cari tahu ya permasalahannya di mana untuk kerusakan pada dinamo ini. Dan mungkin untuk pelepasan kancing ini akan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Saya akan buka dulu ya, dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya setelah saya buka untuk keempat pengancing yang di sini, untuk membukanya ini tadi cukup lumayan lama. Saya menggunakan bor untuk membantu membuka pengancingnya ini ya. Saya bor dari sini ke empat-empatnya, dan kita akan lihat untuk dalamannya. Dan sebentar. Dan oke, untuk bentuk dalamannya seperti ini. Dan oke, di sini tampak sangat jelas sekali sewaktu kita tadi mengetes untuk dinamo ini ada ledakan api di sini ya. Permasalahannya di sini agak hitam-hitam. Nah, di sini. Oke, untuk kerusakan yang seperti ini pada dinamo mesin cuci atau dinamo pompa air ya, mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang tahu. Untuk RPM-nya ini menurun, biasanya dia ini tabrakan antara running dan starting ya. Oke, pada dinamo spin atau dinamo wash ini sistem kerjanya hampir sama. Dia menggunakan dua kutub, yaitu running dan starting, yang mana untuk runningnya ini di luar dan untuk startingnya ada di dalam. Dan untuk sambungan terminalnya di sini, untuk awal running dan awal starting dia digabungkan menjadi satu, kemudian dia menjadi kabel pin warna biru yang di sini ya, dan ujungnya dia ini nanti ketemu ini ya, merah sama putih untuk ke kapasitornya. Dan untuk kerusakan yang benturan seperti ini, otomatis dinamo ini akan cepat panas dan mengakibatkan suara dengung, RPM-nya turun, dan apabila kita paksa terus, lama-lama nanti ini akan gosong semua ya. Dan oke, untuk langkah yang selanjutnya saya akan buka dulu ya untuk terminalnya di sini. Di sini ada terminal. Kenapa saya sebut terminal? Karena di sini untuk penyambungannya dia dikumpulkan menjadi satu. Ini nanti saya akan periksa terlebih dahulu ya, karena di sini diikat dengan tali yang lumayan kencang. Ini nanti saya akan lepas dulu. Bisa gunakan pisau cutter atau bisa gunakan tang seperti ini. Harap berhati-hati ya, jangan sampai kita memutus untuk kabelnya, karena kita akan putuskan untuk talinya ya, supaya kita bisa lihat untuk jalur terminalnya. Jadi harap berhati-hati untuk membuka tali ini. Kadang-kadang ada yang kebablasan sampai putus kabelnya ya. Oke, nah biasanya seperti ini hindari, jangan sampai kabelnya terpotong ya. Oke, seperti ini. Mungkin videonya akan saya percepat.
Oke, untuk bentuknya seperti ini. Pada kabel warna biru di sini ada dua buah kabel yang mana sudah saya sebutkan pada awal video. Dan di sini untuk kabel ini adalah penghubung antara running dan starting. Dia dijadikan satu, dan ini nanti akan masuk ke kutub 0, dan ujung pada running dan startingnya di sini ya, merah dan putih ini. Dan oke, ini cara saya yang saya lakukan beberapa tahun, dan cara ini cukup lumayan mudah ya untuk pencarian. Biasanya apabila terjadi benturan antara running dan starting yang mengakibatkan dinamo ini RPM-nya menurun, saya mencarinya cukup memotong ini saja. Sini kabel nolnya kita putuskan, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan avometer. Oke, sebentar. Oke, di sini. Terus kita ukur pada ujung yang di sini ya. Apabila ini menyambung, kita tinggal cari pin yang short atau yang konslet. Oke, dan di sini tidak ada yang short. Nah, oke. Terus kemudian kita pastikan apakah kabel kita ini ada yang putus atau tidak. Oke, di sini satu, dan di sini satu ya. Oke, bisa dipahami ya. Dan di sini untuk kerusakan pada dinamo ini, seperti pada awal kita membuka ini, letak pada pin yang gosong di sini. Nah, ini adalah starting karena ini letaknya di dalam. Tadi kabel yang warna merah ini melintas di sini, ada yang sobek. Sebentar. Nah, di sini ini untuk selongsongnya tadi. Nah, untuk selongsongnya ini tadi letaknya di sini seperti ini ya. Seperti ini. Nah, yang mengakibatkan ini menjadi menempel dan menabrak pada dinamo startingnya ya. Oke, ini sangat mudah sekali. Kita tinggal pisahkan yang gosong-gosong ini, terus kita beri lem G seperti ini ya, supaya bertujuan lem ini menutup lapisan yang sudah terkelupas ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini cuma sedikit untuk gosong-gosongnya ini, jadi cukup dikasih lem G ya, secukupnya saja. Dan oke, permasalahan kita sudah ketemu. Dan ini akan saya pasang kembali ya. Dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Dan oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan pasang kembali ya untuk kabel yang sudah kita putus tadi. Dan oke, di sini mungkin teman-teman sudah paham ya, apabila running dan starting ini mengalami benturan, kita cukup melepaskan pin nolnya, kemudian kita ukur pada ujungnya di sini. Dan apabila masih short ataupun masih menyambung untuk kedua pin ini, kalau sudah terpotong untuk pin nolnya, teman-teman bisa cari ya di gulungan running dan starting, pasti salah satu ada yang menempel ya. Dan oke, karena di sini untuk kabelnya ini tembaga, jadi nanti kita akan solder ya. Caranya kita akan kerik untuk kabel emailnya, lapisannya kita buang, kemudian kita sambung menggunakan kabel, kemudian kita solder ya. Apabila
kabelnya ini putih atau aluminium. Setelah kita kupas dan kita sambungkan, kita beri kabel ya supaya bisa disolder, atau bisa gunakan pengancing penjepit ya, penjepit kabel yang seperti ini. Saya ambil dari bekas kipas angin atau bekas mesin cuci. Kita bisa ambil dalemannya, kemudian kita masukkan, terus kita jepitkan ya. Cuman ini plastiknya jangan ikut terpasang, nanti takutnya apabila ikut terpasang nanti ini akan menjadi lebih besar ya. Nanti takutnya casingnya nggak bisa masuk. Oke, bisa digunakan untuk kancing ini, atau bisa dililitkan dengan kabel yang seperti ini ya. Kabel kita kupas, emailnya kita kupas, kemudian kita lilitkan, kita beri kabel, kita gulung seperti ini, kemudian baru bisa kita solder ya. Oke, berhubung ini kabelnya tembaga, jadi kita lebih mudah ya untuk menyambungnya, dan ini akan saya sambung terlebih dahulu. Mungkin karena waktunya ini cukup lumayan lama, mungkin videonya akan saya persingkat ya, supaya tidak memakan durasi yang cukup lumayan lama. Dan jangan lupa untuk selongsongnya, untuk yang sudah terbakar seperti ini jangan digunakan lagi ya, bisa dipotong seperti ini. Nah terus ini sisanya masih bisa kita pasang ya. Dan oke, saya akan sambung dulu untuk 3 kabel yang di sini, kemudian saya akan ikat menggunakan tali ya. Bisa gunakan tali atau bisa gunakan kabel tis, supaya kabel ini bisa kita rapikan, kemudian kita pasang kembali di casingnya ya. Dan oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, setelah semua tersambung dan sudah saya ikat kembali untuk dinamonya, sekarang kita akan pasang kembali untuk gulungan ini ke dalam casingnya ya. Oke, caranya seperti awal kita membuka tadi. Dan oke, di sini untuk pengancingnya saya ganti menggunakan baut 10 mili. Oke, setelah terpasang semua untuk bautnya, periksa terlebih dahulu ya. Apabila ini serat agak keras, dipukul kanan kiri seperti ini ya. Oke, dan kita akan tes ya. Sebelum kita akan mengetes, kita akan periksa terlebih dahulu untuk sambungannya ini sudah tersambung semua atau belum ya. Oke, kita gunakan avometer kembali. Oke, biru. Oke, untuk yang putih jalan, dan untuk yang merah jalan ya ini. Dan kita akan tes kembali ya untuk dinamo ini apakah berhasil atau tidak untuk perbaikannya. Oke, seperti pada awal video tadi. Oke, merah dan putih ini ke kapasitor. Oke,
Oke, dan kita coba nyalakan ya. Oke, dan kita coba nyalakan. Oke, dan kita akan ukur untuk ampernya ya. Oke, di sini 0,9. Maaf, bentar. Oke, 0,8, 0,9 ya. Oke, dan ini untuk dinamonya sudah berputar kencang dan perbaikan kita berhasil. Mantap. Dan oke, perbaikan kita selesai, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.